Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 14 September 2021 dalam pekan ke-24 masa biasa. Hari ini Pesta Salib Suci. Bacaan-bacaan liturgi, bacaan yang pertama dari kitab Bilangan bab 21 ayat 4 sampai 9. Bacaan yang kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 6 sampai 11, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Ketiga bacaan liturgi hari ini mengungkapkan rahasia pesta hari ini, pesta salib suci. Memang ada banyak hal yang bisa kita renungkan, tetapi bagi saya 3 hal mendasar yang perlu kita renungkan pada pesta salib suci. Yang pertama, salib adalah tanda kasih Allah bagi manusia. Bacaan Injil menegaskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan kata-kata ini dicatat oleh penginjil Yohanes sesudah kata-kata yang juga luar biasa. Karena sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Saudari dan saudara yang terkasih, salib adalah ungkapan kasih Allah yang luar biasa bagi manusia. Dan salib di mana Yesus digantung, di mana Yesus disalibkan, itu yang sejatinya mengungkapkan kasih Allah yang luar biasa untuk saya dan Anda, untuk kita semua. Yang kedua, salib adalah tanda pengorbanan Allah dalam diri Yesus Kristus. Hal ini dengan jelas terungkap dalam bacaan yang kedua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Di sana ditegaskan, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap itu untuk dipertahankan, tetapi Dia merendahkan diri dan menjadi sama seperti manusia. Dan sebagai manusia, Ia taat sampai wafat. Sampai wafat di kayu salib. Itu pengorbanan Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Itu adalah sebuah pengosongan diri. Cinta yang sejati adalah cinta yang berkorban. Cinta yang berkorban adalah sebuah pengosongan diri. Dan yang terakhir, yang ketiga, salib adalah tanda kemenangan. Salib adalah tanda kehidupan. Salib adalah tanda kebahagiaan. Hal itu secara simbolis ditegaskan dalam bacaan yang pertama hari ini. Musa disuruh oleh Allah untuk membuatkan ular tembaga dan memasangkan ular tembaga itu pada sebuah tiang. Ceritanya, bangsa Israel memberontak kepada Allah dan Musa. Mereka marah-marah.
mereka merasa bahwa Allah dan utusannya Musa membawa mereka ke padang pasir atau ke padang gurun hanya untuk membuat mereka mati. Padahalnya kita tahu Allah sedang dalam proses mengantar bangsa Israel melalui Musa utusannya untuk keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah terjanji. Tetapi ketika mereka merasa lapar dan bahkan melihat makanan yang itu saja dan merasa hambar, mereka berontak terhadap Allah dan Musa utusannya. Maka Allah menyuruh Musa membuatkan ular, dan ular itu memakut mereka sampai mereka sendiri menyadari bahwa mereka telah bersalah terhadap Allah dan Musa. Mereka mau bertobat dan memohon kepada Musa supaya Musa memohonkan belas kasihan Tuhan, dan Musa melakukan itu. Dan karena itu sekali lagi saya tegaskan, Musa diperintahkan untuk membuat ular tedung. Musa membuat ular tedung dari tembaga, lalu Allah menyuruh dia pasangkan itu pada sebuah tiang. Siapapun di antara orang Israel yang memandang ular tembaga yang dipasang pada tiang itu akan hidup, tidak akan mati. Itu simbol Yesus yang disalibkan, wafat dan mati di kayu salib telah membawa kehidupan bagi saya dan Anda, bagi kita semua, bagi seluruh umat manusia, bagi jagat raya. Saudari dan saudara yang terkasih, maka ketika kita merayakan pesta hari ini, kita diajak untuk menyadari kalau kita sungguh mencintai Allah, kita harus berkorban. Dan korban yang kita tunjukkan pada Allah mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Semoga pesta salib suci hari ini memberikan inspirasi yang cukup bagi kita untuk jangan lagi mengeluh dan mengeluh kalau kita akhirnya karena mengikuti Yesus, karena cinta pada Yesus, dan dari kita dituntut untuk berkorban dan berkorban, untuk terus menyangkal diri kita, untuk terus memanggul salib kita. Karena hanya dengan cara itu kita memperoleh keselamatan. Salib Kristus telah menyelamatkan kita. Tuhan memberkati.